Karena pas saat kejadian dia muntah, dia nelpon nomor yang ada di kartu vaksin. Tapi hingga jam 2 malam tidak diangkat oleh nomor yang ada di kartu vaksin. Sudarlun, dokter spesialis saraf RSUD Cut Nyadin Melabo, Dr. Widiawan SPS yang menangani Amelia Wulandari mengaku belum bisa memastikan penyebab lumpuhnya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala Banda Aceh tersebut yang masih dalam penanganan medis. Hal itu diungkapkan dalam jumpa pers yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Aceh Barat, Senin 2 Agustus 2021, terkait kasus Amelia, warga Suaribe, yang lumpuh setelah divaksin. Dalam keterangan resmi tersebut turut hadir Satgas COVID-19 dan tim medis vaksin serta dokter yang merawat pasien. Dr. Suhada, salah satu dokter umum di Puskesmas Suaribe, yang memberikan vaksin kepada Amelia, mengatakan sebelum divaksin, Amelia telah diperiksa dan tidak ada keluhan dari pasien memiliki riwayat penyakit yang dideritanya. Kita melakukan vaksinasi ini sudah jelas panduannya. Ada hal-hal yang tidak boleh, ada hal-hal yang boleh. Jadi dasar itu kita putuskan bahwa yang bersangkutan layak atau tidak layak menerima vaksin. Dan satu lagi kuncinya, saya selalu menjalankan tugas saya minta persetujuan lagi. Siap divaksin, mau divaksin, siap, lanjut. Kalau tidak, walaupun dia sehat, saya bilang tunda dulu. Artinya tetap kita memberikan privasi yang bersangkutan, walaupun pemerintah tidak ada arahan seperti itu. Karena di lapangan beda. Ya, betul. Saya bilang tadi faktor psikis itu sangat mengganggu nanti. Makanya kalau saya melihat seseorang dengan keluhan keringat dingin, tangannya sudah berkeringat, mukanya sudah sedikit pucat, saya bilang, Anda siap divaksin? Karena saya terakhir sebelum masuk ke ruang vaksinasi, saya mesti takut, begini aja, kalau masih takut silakan keluar, hirup udara segar, kalau sudah siap silakan masuk. Itu kita kasih pilihan. Tidak bisa kita memaksa, saya tidak mau muncul kata-kata memaksa itu, karena terakhir sebelum disuntik itu sama saya sebagai dokter. Berarti kalau yang dia puskesmas sebelumnya Mungkin tidak ketemu sama saya, ketemu sama tim petugas kesehatan yang lain. Sudah benar arahnya, kalau dia tetap tidak merasa siap, kita mintakan konsultasi ke dokter ahli. Dan dokter ahli punya kompetensi untuk memutuskan dia layak atau tidak. Ternyata dokter ahli katakan tadi menurut informasinya tetap boleh divaksin. Artinya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan, yang bersangkutan itu memenuhi syarat untuk divaksin. Kembali lagi tadi kata dokter Bidi, psikisnya ini siap nggak? Saya tanya di hari H, Anda siap? Dia senyum-senyum. Kalau saya bilang tidak siap, silahkan keluar, dia bilang. Dan itu didampingi sama ibunya, saya ingat, karena ibunya juga sering berobat ke Puskesmas Suaribe, saya ingat sama beliau. Tetap kita kasih pilihan. Tidak mau muncul dari kata-kata masyarakat itu kami terpaksa. Karena kita dari pihak kesehatan tidak dalam posisi memaksa, tapi kita memberikan pengertian sama masyarakat ini untuk kesehatan kita bersama. Mungkin itu ya. Berarti di saat mau hendak menerima vaksin, dokter sudah menanyakan sama Amelia ini tentang kesiapannya. Iya. Ada screening juga ya? Screening ada yang sudah kita cuma kita nggak minta persetujuan tanda tangan ya, karena itu tidak ada dalam pedoman. Tapi kita bertanya, siap diberi vaksin, kalau siap maju, kalau enggak kita suruh mundur. Secara medis, Amelia ini mengalami penyakit apa? Ini secara medis, secara sarafnya, dokter sarafnya mengatakan ini apa nama penyakitnya? Ya, kalau untuk sementara ini saya mendiagnosa dengan miopati, kelemahan otot tambah neuropati. Kenapa saya buat diagnosa tersebut? Karena penyebab yang mendasari itu saya belum ketahui. Kalau ada diagnosis pati, itu adalah kelainan yang belum dapat penyebabnya. Kalau kami di medis kita buat, misalnya gastropati, berarti ada gangguan lambung, gastro, lambung, pati, kelainan, gastropati, kelainan lambung. Nanti dibuat diagnosanya EPOSA, NSAID, berarti penyebabnya obat-obatan anti nyeri, merusak lambung. Tapi kalau sama ini saya cuma buat murni neuropati tambah miopati. Jadi kelemahan otot dan kelemahan saraf. Saat ini saya belum bisa pastikan kelainannya di mana. Apakah di sumsum tulang belakang ataukah di saraf sepi. Karena saya bilang kita juga perlu pemeriksaan lanjutan. Sementara ini lagi saya singkirkan dulu hal yang bisa terjadi. Nah, nanti ke depan kalau memang tidak ada perbaikan yang saya rujuk. Tapi nanti juga saya tanya ke keluarganya, ibu apa cukup di sini sudah ada perbaikan?
Nah, nanti betul-betul jagalah kesehatannya, kondisi fisik. Memang pasien tubuhnya emang agak besar ya, agak gemuk ya. Nah, jadi memang kalau kita bilang ideal sehat kali juga orang kalau gemuk itu tidak bisa kita bilang tidak sehat. Ya, indikator sehat itu berat badan ideal kan, memang itu juga salah satu masuk indikator sehat. Jadi nanti saya akan evaluasi lagi. Nah, ataukah ini memang murni terjadi psikotraumatik karena rasa takut dia dok, untuk divaksin? Apa yang sebenarnya dari hasil analisa kesimpulan dokter sementara ini? Apakah TB atau memang karena rasa takut dia itu? Nah, ini juga yang mau saya konfirmasi ya. Kalau memang kita bilang ke psikis, ini saya tidak bisa memberikan pasti jawabannya karena itu memang sudah masuk ke ranah dokter psikiatri, dokter kejiwaan. Tapi kalau dari hasil pemeriksaan yang saya bilang tadi, memang pada saat pemeriksaan ya benar bahwa pasien memang tidak bisa menggerakkan kakinya. Dan kalau kita bilangkan, saya bilang itu suatu reaksi anafilaktik atau reaksi pasca imunisasi, harusnya dia terjadinya itu tidak terlalu lama. Contoh, pasien sudah minta pulang. Pasien sudah minta pulang, tapi saya bilang, ibu kenapa cepat-cepat minta pulang? Kita observasi dulu ini bu, kalau saraf kita harus observasi baik-baik, jangan sampai nanti kerusakannya permanen udah susah. Jadi saya tahan dulu, memang saya mau memberikan obat. Jadi kalau ditanya saya pasca imunisasi ya, kejadian pasca imunisasi, saya tidak bisa bilang ya, karena faktor lain juga bisa menyebabkan. Dan sekarang lagi kita cari juga penyebab apa yang mendasari. Sementara menyangkut dengan adanya salah satu dokter spesialis yang mengharuskan untuk divaksin, ia mengaku tidak mengetahui akan hal tersebut dan pihaknya akan menjalani sesuai dengan prosedur atau SOP yang ada. Dari Melabo, Sadul Bari, Serambion TV. Mengalami tipes, tapi juga divaksin katanya. Nah, ini kan mungkin secara medis kita nggak tahu bagaimana pemeriksaannya yang jelas. Nah, yang kedua kepada Dinkes, nomor handphone yang ada di kartu vaksin ini mohon orangnya memang benar siap bekerja siang dan malam. Karena pas saat kejadian dia muntah, dia nelpon nomor yang ada di kartu vaksin. Tapi hingga jam 2 malam tidak diangkat oleh nomor yang ada di kartu vaksin. Katanya kalau ada gejala silakan telepon nomor yang ada di situ.